Maulana Abdullah Mukhlis Tahir, seorang pelajar berumur 16 tahun yang merantau ke Jawa. Kita akan simak perjalanannya pada podcast kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau antum sendiri gimana? Alhamdulillah anak baik juga. Antum kayak kelihatan agak lemes hari ini. Iya, misalnya tadi siang belum makan, sama sore ini juga belum makan. Oh, belum makan doang. Iya, Apa karena sakit begitu mungkin? Ya cuma panas dalam doang sih tadi. Oh, panas dalam. Ya semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Belum makan tadi? Belum makan hari ini? Iya belum makan. Kenapa nggak makan? Ketiduran tadi soalnya. Tiduran. Apa lauknya hari ini? Lauknya terong balado. Yang balado. Iya terong balado. Enak. Ya lumayan sih kalau bagi santri yang makan apa adanya. Makan apa adanya. Iya. Astagfirullah. Siapa yang masak? Santri. Santri. Ya lumayan lah. Sekedar bisa isi perut. Iya. Sebenarnya. Cuacanya lagi hujan begini. Enaknya buat tidur sambil ngopi. Iya beneran. Ya, enaknya buat santai-santai. Iya betul. Ngantuk apalagi sore-sore kayak gini hujan. Sekarang kita udah di podcast ini. Udah tahu kan kita mau bicarain apa? Iya tahu. Sekarang kita mau bicarain gimana perjalanan antum selama di sini. Udah berapa tahun antum di sini? Setahun setengah. 1,5 tahun. Iya. Gimana? Kesan pertama selama 1,5 tahun ini gimana kira-kira perasaannya? Perasaannya sih campur aduk gitu. Campur aduk gimana Iya. itu? Soalnya niatnya masak ini bukan pelajarannya gabung gitu. Oh, pelajarannya gabung. Iya. Tadinya mikirnya apa tuh? Kan awal bapak yang masukin saya ke IDN ini katanya itu sekolah tafis doang gitu. Jadi aneh terima aja. Saudara aneh juga bilang masuknya ke sekolah tafis aja, makanya aneh masuk aja. Ternyata sampai di sini ada pelajaran tambahan gitu seperti IT, kimia, sama tafis. Pelajaran tambahan ya? Iya pelajaran Kayak IT. Bagus itu IT. Zaman sekarang tuh IT ya sesuatu yang menjaminkan gitulah. Kan teknologi sekarang udah banyak ya. Teknologi udah banyak. Nah, IT ini kan juga merupakan perkembangan teknologi. Jadi semakin bisa bawa kita ke zaman yang akan datang itu bagus itu. Antum memang enggak tertarik di situ apa enggak bisa? Emang nggak Bukan passionnya gitu lah ya. Iya, bukan passionnya gitu bukan lah. passionnya. Terus ada pelajaran apa lagi? pelajaran kimia sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Apa antum bisa ngikutin semuanya itu? Kalau ikutin sih ngertinya dikit-dikit, cuma gak bisa artiin Arab yang diucapin sama ustadznya. Gimana? Ujian lancar nggak kalau ada ujian? Ya kadang bisa ikutin, kadang enggak. Kalau soalnya pakai bahasa Indonesia, anda bisa isi sedikit-sedikit. Kalau pakai bahasa Arab, nggak bisa artiin soalnya. Gimana tuh perjalanannya? Kok bisa masuk sampai sini? Bisa sampai masuk Purworejo sini? Antum aslinya mana? NTT. Oh, NTT ya? Iya. Jauh juga. Kalau di Jakarta. Ya. Lumayan jauh juga sih dari Iya. Purworejo. Malah itu dari Jakarta Purworejo sama NTT Purworejo juga jauhan NTT kan ya? Di mana sebelumnya? Sebelumnya itu ngerantau tahun 2020 kalau nggak salah. 2020. Berarti Iya. pas COVID ya? Iya pas COVID. Pas Masih panas-panasnya COVID. Iya. Pas sampai di sini sampai Nggak, Purworejo. enggak. Apa Banten? Banten. Oh, Banten. Awalnya di Bogor dulu. Beberapa hari gitu. Bogor tuh tempat siapa? Tempat saudara. Tempat saudara. Awalnya saya coba-coba masuk ke Pondok Abang dulu. Sampai di sana, ya peraturannya lumayan ketat. Setiap kali orang yang nggak puasa itu disanksinya nggak pakai apa gitu loh, perasaan. Gimana Pakai- tuh? Pakai perasaan gimana? Kalau sanksi pakai perasaan itu biasanya ya paling-paling disuruh push up beberapa doang, terus disuruh itu berhenti udah. Kalau di pondok saya yang lama itu, ya ustadznya juga dari timur. Jadi keras-keras semua gitu. Sekali push up itu dikasih 500, nggak Waduh. boleh berhenti. Nggak nanggung-nanggung 500. Nggak boleh berhenti. Kalau sekali berhenti itu disuruh ulang sampai 1. Terus kalau antum kan nggak mungkin itu orang pusat sampai 500 itu gimana? Iya, ya kadang sampai di 50 udah lemas, berhenti, disuruh ulang dari 1. Kayak gitu sampai kita bisa dapat 500. Kalau otot tangan udah gak bisa, disuruh buat skor jam gitu. Skor jam. Iya. Wah parah. Antum sering kena? Sering anak. Kenapa itu? Nggak puasa? Ya, nggak puasa Senin Kamis sih. Terus ngambil buah-buahan pondok gitu dari kebunnya. Oh, nggak boleh. Apa punya pondok? Apa punya warga? Punya pondok. Oh, punya pondok. Iya. Nggak boleh ya? Aneh. Biasanya di pondok saya itu
buah-buah di pondok itu boleh loh dimakan tuh sama santrinya. Ya boleh itu kecuali hari-hari lain doang. Kalau ada jadwalnya gitu. Nggak ada jadwal sih, terserah kita. Yang penting hari Kamis sama Senin itu harus puasa semua. Wah, parah juga ya hukumannya tuh sampai kayak gitu. Iya. Ya mungkin itu ada tujuan tersendiri ya, mungkin Iya, dari iya. pondoknya ada tujuan tersendiri. Sebenarnya juga itu menurut saya sendiri sih itu keterlaluan sih kalau sampai push up 500 kali gitu. Iya. Nah. Saya aja tuh ke 50 itu udah sakit-sakit itu tangan. Gimana sampai 500? Habis dari pondok itu? Habis dari pondok itu pas liburan tahun baru izin buat liburan ke saudara gitu. Soalnya udah rindu banget gitu selama beberapa tahun belum ketemu. Pas waktu baru datang langsung dijemput sama abang gitu, jadi belum sempat lepasin Tindo. Dia ada izin buat balik gitu. Izin balik gak dibolehin. Ya udah kata abang saya itu bilang paling-paling kabur itu balik ke pondok lagi dibotakin doang. Peraturannya emang kayak gitu. Tapi waktu masih sebelum saya masuk, pas kabur sampai di tempat saudara, ustadznya nelpon, Maulana gak usah balik lagi ke pondok. Oh, itu dikeluarin itu antum? Ya langsung dikeluarin di situ pas saya karena kabur. Iya. Wah, kejam banget. Habis itu juga banyak masalah juga sih dalam. Makanya sekali ngelanggar langsung dikeluarin. Ya udah, selama beberapa bulan kayak gitu saya nganggur, terus ikutin abang buat ngajar anak-anak primob gitu, disuruh ikut masuk ke dalam kompleks gitu. Pas masuk ketemu pengurus yang apa? Gimana ya? Oh, saya pernah dengar. Kalau nggak salah tuh namanya Pak Ibnu ya? Iya, Pak Ibnu. Oh, ketemu Pak Ibnu. Ya tuh gimana tuh cerita bisa ketemu dia? Kan habis ngajar itu. Ya habis ngajar. Terus temannya tuh nanya, masih sekolah nggak? Terus abang saya ini jawab, kalau sekarang ini lagi nyari pondok. Oh, udah nemu belum? Pondoknya sih belum nemu. Kalau mau masuk ke pondok teman abang, teman bapak gitu. Ya udah, langsung ditelepon di situ di tempat. Pas ditelepon, kata beliau bilang, ya udah gak apa-apa, sini aja biar saya masukin ke pondok saya. Ya udah. Besoknya kayak gitu, Pak Ibnunya langsung meluncur ke tempat saudara saya. Oh, gitu. Buat jemput. Hebat banget. Saya mikir buat langsung masuk pondok. Pas sampai di sana, dia ngomong kerja di sini nyari duit jajan dulu. Nanti masuk pondoknya penerimaan santri baru. Ya udah, selama di situ saya kerja setengah tahun. Jadi apa? Jadi pembungkus pakaian gitu. Pembungkus pakaian di laundry ya? Iya, di laundry. Dapat gaji berapa? Ya lumayan lah buat jajan kalau sendiri gitu. Berapa itu? 1.500.000. 1.500. Gede itu buat pelajar yang merantau itu bisa foya-foya tiap hari. Terus terakhir dimasukin ke mana sama Pak Ibnu? Awalnya sih niatnya sih di pusat. Dan pusat. Iya. Oh, itu sekolah mahal itu. Ya lumayan lah. Ya udah, dengar ada pondok yang IDN cabang yang dibangun di sini, ya udah dimasukin sama beliaunya ke sini. Gimana perasaan tuh pertama masuk sini? Gimana kira-kira? First impression, pandangan pertama, kesan pertama masuk sini itu gimana? Pertama kali masuk ke sini ini saya mikir udah ada abang kelas gitu. Pas sampai di sini ini ya pemandangannya udah berubah gitu. Dulu ini di sini ibarat kata ya, maaf ya, seperti hutan gitu. Anak mikir ini bukan pondok aslinya gitu, cuma numpang bentar di masjid ini dulu. Tiba-tiba menunjuklah ke kantor ustadz. Sampai di sana baru saya tahu kalau di sini ada pondok. Saya cari asramanya, ya lumayan lah asramanya. Gimana? Antum masuk sini tuh kira-kira, aduh, aneh nyesel nih masuk sini. Apa alhamdulillah ya gimana gitu? Ya nyesalnya dikit-dikit doang sih. Ya nggak apa-apa lah ya. Yeah. Namanya juga hidup kan emang nggak selalu seperti apa yang kita inginkan. Kadang kita pengennya A, Allah kasih B. Kita pengen B, Allah kasih C. Cuma pasti ada hikmah di balik semua itu. Karena Allah itu kasih apa yang kita butuh, bukan yang kita inginkan. Yeah. Kita pengen ke Jonggol, kita pengen sekolah negeri. Kepengennya itu, tapi Allah kasih pondok. Karena Allah tahu itu yang baik, yang mana buat kita. Kita masuknya akhirnya masuk pondok. Ya, kan kita tahu sendiri kan, pergaulan di luar itu sekarang udah parah. Allah kan berfirman, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi apa yang kalian suka itu buruk bagi kalian, dan bisa jadi apa yang kalian benci itu baik buat kalian. Pasti ada hikmah di balik semua itu.
Nah, berarti kan antum sekarang udah di sini ya. Ya, sekarang. Pasti udah 1,5 tahun, udah pasti banyak yang berubah kan. Alhamdulillah udah baik. Nah, ada berapa angkatan sekarang? Udah 2 angkatan. Udah 2. Iya. Dengar-dengar ntar mau pindah ya? Iya, mau pindah ke Sukabumi. Pon. Sukabumi. Berarti jauh. Terus antum gimana ntar kalau pindah? Ya, gimana ya? Kalau disuruh ya berangkat aja gitu. Cuma kan pulangnya ntar kalau pulang gimana? Kalau dari Sukabumi ke tempat saudara itu lumayan dekat. Oh dekat ya, iya dekat-dekat. Jadi gimana kira-kira kelebihan antum sama kekurangan selama di sini? Kalau kekurangan saya itu gak bisa artiin bahasa Arab sama ngebaca bahasa Arab gitu sama Inggris. Tapi bisa beradaptasi kan dengan lingkungan sini. Insya Allah bisa. Selama berjalannya waktu insya Allah bisa. Oke, sebelum kita tutup ya podcast kali ini ya tentang cerita-cerita perjalanan Maulana. Ya. Gimana bisa sampai sini? Anda mau minta antum kira-kira apa nih saran dan masukan buat pondok ini? Saran dan masukan. Ya sarannya sih kan selama berjalannya waktu itu setiap pondok itu pasti akan berkembang dari kecil sampai yang tergede, dari yang belum terkenal sampai yang terkenal gitu di sekitar Jawa sampai di pelosok dunia lah gitu. Semoga aja pondok ini semakin lebih baik dan guru-gurunya semakin banyak dan pondoknya semakin besar gitu. Ya oke. Semoga harapan antum, impian antum terhadap pondok ini semoga tercapai ya. Semoga Allah kabulkan. Amin. Oke, guys, cukup segini saja podcast hari ini yang membincangkan tentang perjalanan Maul bisa sampai ke sini ya, merantau dari NTT jauh-jauh ke Banten, ke Bogor, sampai ke Purworejo. Hingga ini juga hujan juga udah mulai reda ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.